Halo Sobat Cool Plus. Pada kesempatan kali ini kita akan datengin rumahnya salah satu aktor dan penyanyi terkenal Indonesia. Dan hari ini gue happy banget karena gue ditemenin sama dua cewek cantik. Tara. Tuh yang di belakang shoot dong, yang cantik di belakang tuh. Hai, aku baru pulang sekolah. Tahu nggak kita mau ke rumah siapa? Ayo tebak. Di rumah siapa ya? Itu loh yang nyanyi lagu Memang lagi cantik tapi bukan so cantik. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Dan kita juga mau ke rumah salah satu aktor yang kemarin baru dapat nominasi FFB. Wah, luar biasa kan? Oke, ikutin kita terus ya. Thank you. Nah, kita udah Sobat nyampe Cool Plus, nih. Di rumah siapa? Di rumah Memang lagi cantik. Nah, yuk kita langsung samperin rumahnya. Let's go. Nah, akhirnya sekarang kita udah sampai nih di rumahnya Christiana. Yuk kita ketok. Ada Dede. Ada mau Dede nggak? Mau. Widih, ini dia nih. Ada, Mam. Mam. Masya Allah, apa kabar? Kita udah sampai nih di rumahnya Christiana nih. Halo. Masuk. Ayo masuk. Ayo kita masuk. Ada Sarena lagi main. Wah, pas pisan. Chris, selamat ya Chris menjadi nominasi aktor dari FFB. Masya Allah, terima Mudah-mudahan kasih. menang. Amin. Sukses pokoknya. Amin. Amin. Nah, ini ada Siti, ada Sarenu. Gimana Chris, tipsnya Chris biar bisa punya dede yang gemes kayak begini? Aduh Pak, gua aja punya anak minta tipsnya sama elu. Minta tipsnya sama elu gimana caranya punya anak cepet. Iya. 2 tahun nunggunya kan. Alhamdulillah dikasih 3 tahun baru keluar. Apa? Alhamdulillah akhirnya dikasih juga nih. Masya Allah, bagus Bapak. banget dan viral banget loh sekarang nih jadi Sarendul ini. Masa sih? Masa sih, ah? Makanya datang ke sini Masa supaya sih, ah? Banyak yang ngefans ya Masa sama sih, dia. ah? Aku ngefans banget sama kamu. Ngomong fans, Siti itu tahu nggak? Tidak, mungkin kalian nggak pada tahu ya. Jadi kan Evi mungkin belum tahu juga ya. Zaman dahulu kala, waktu Siti masih SMA, dia tuh cerita SD. Enggak SMA. SD apa SMP? SMP-an lah. Kan kita tuh mau main FTV waktu itu kan. Waktu itu kita udah judul kedua ya. Judul kedua kita di Star Vision. Terus abis itu ada pemainnya di listnya kan semuanya ada tat. Terus ada nama Jerry Infeld. Terus dia nanya Jerry Infeld. Dia nggak mau, maminya. Terus kenapa emang kamu kenal sama Jerry? Aku tuh ngefans banget sama Jerry. Dan lu kalau tua banget dong. Aku ngefans banget sama Jerry. Aduh, aku bisa nggak ya tag sama Jerry? Aku deg-degan banget. Gimana nih? Demi Allah, itu bener-bener wow. Ada cerita lagi. Kok bisa ngefans? Iya, aku tuh sampai ngumpulin fotonya. Habis itu dari majalah-majalah gitu loh, Dan ngumpulin fotonya dari majalah, terus aku pajang. Terus teman-teman nanya ini siapa pacar aku. Tapi kan pada akhirnya kan ketemu sama Chris juga. Fun fact. Salah satu bintang Cerita loh. Korea loh ya. Kocak kan? Bertemu Dan pertama cek tuh dia kayak dan itu ceritanya sini pacaran kan sama Jerry. Lalu kayak saya tuh kayak starstruck gitu loh, ngerti gak sih starstruck kayak bingung mau ngapain, kayak terpaku aja gitu. Lo ngerasain gak sih waktu itu enggak ya? Enggak sih. Gua baru tahu karena lu cerita itu. Dream come true ya ketemu sama Jerry Infeld ya. Tapi sekarang kan Chris udah jadi ini dong, bintang FTV. Apa sih? Iya dah. Enggak Oh, lah. lu ini series. Pemain film. Enggak lah. Film, Enggak lah, series. Masya Allah. Jerry lah luar biasa. Enggak. Orang Jadi dia bapaknya ngajarin gua orang acting ya. di lokasi nih Jerry Bohong. Infeld. Kalau Chris itu gua lihat dari dulu gua udah tahu nih potensinya bakalan cepet naiknya nih. Amin. Makanya kan terbukti menjadi salah satu nominasi dari FFB Piala Sangat Bergengsi. Weh, luar biasa. Prestasinya berapa? Kelas sepatu 44. Oke guys, kalau gitu nanti aku pengen ngobrol-ngobrol nih Ya, sama boleh, lo, ya boleh. kan? Kita kan udah sama-sama berkeluarga, Iya, ya kan? boleh. Kita mau ngomong antara lelaki lah. Boleh siap. Nah pas banget waktu itu gue tuh nanya sama Ajeri kan, gue tuh sering teleponan kan, maksudnya dia kan yang ngerti mobil kan, gue tuh nggak terlalu ngerti mobil, terus kayak ini gue mau ngasih kata film gimana ya caranya, terus kata dia oh pas banget.
Jadi gini, kebetulan Kak Kris ini nelfon gua Kak pengen Kris. nanya-nanya soal kaca film. Gua tuh tahu banget nih, lu tuh kan protek banget sama anak lu, ya kan? Bukan cuma anak sih, maksudnya buat diri lu sendiri, buat keluarga lu. Akhirnya nih, gua menjelaskan sama Kris, sebaiknya lu kasih kaca film yang bagus deh. Nih, akhirnya gua kasih solusinya, gua kasih yang Diamond Series, Kris. Nah, yang pertama si versi Diamond Series ini dia itu mampu menolak panas 90% hingga 100%. 90 Menolak panas. 90% blackout. 99% sampai 100%. Oke. Nah, yang kedua, dia itu memiliki UV protection itu sampai 100%. Wow. Jadi insya Allah lu tuh bakal aman banget deh. Oke. Nah, yang Jadi ketiga, kalau gua ganti baju dari dalam nggak kelihatan dari luar. karena memiliki Cuman biasanya gelap dari dalamnya kalau misalnya bisa kaca film gelap nih, gua misalnya pernah pasang 80%. 100%. Terus gue masuk di dalam tuh keluar tuh susah banget, apalagi kalau malam nggak kelihatan. Nah, lu nggak usah khawatir, Chris. Kalau di Cool Plus ini dia memiliki teknologi night vision namanya. Jadi walaupun di Oh, luar baru ya? Baru gelap, ada ya? iya, walaupun di luar gelap, di dalam tuh terang banget. Nanti lu cobain deh. Oke. Jadi lu nggak perlu khawatir kepanasan lagi. Gue tau Oke. banget nih kalau Chris tuh orangnya tuh gampang keringetan. Bener. Makanya karena gue peduli banget, Bener. gue sayang sama lu, gue kasih yang terbaik nih kasih film. Gila, keren. Dia Dia lagi- review. Ini lagi proses. Oke, kita lihat yuk. Kaca film gua tuh udah kadaluarsa gitu, udah lama banget. Jadi gua tuh telepon, gimana nih ganti kaca film yang bagus apaan? Terus tunjukin kaca filmnya apa namanya? Cool Plus. Cool Plus. Solusi ingat kaca film di Cool Plus aja. Kenapa? Kok harus Cool Plus? Oke, yang pertama gua kasih lu ini yang Diamond Series, Chris. Oke. Ya, dia mempunyai teknologi night vision. Apa sih night vision itu? Night vision itu jadi walaupun di luar terlihat gelap seperti ini nih, Chris, tapi dari dalam lu nggak usah khawatir, di dalam tetap terang. Ya kan ini gelap banget nih. Ini gelap dari luar, yang nggak Ya, kelihatan nih. iya kan, nggak kelihatan. Iya, sumpah jadi kayak ngaca gitu tuh. Nah, yang kedua, dia itu mampu menolak UV sampai 100%. Wih. Kemarin tuh terlalu banget dari luar kelihatan. Sekarang aku pakai yang dari dalam nggak kelihatan. Bener ah? Betul, jadi T-City ini pakai yang Diamond Series. Depan 40%, samping semuanya 80% supaya T-City lebih private nih kalau di mobil. Misalkan nih T-City kan sekarang punya anak ya kan, Menyusuin ya. menyusuin apa, jadi nggak ngerasa risih lagi gitu. Dan ini bisa menolak panas 90% sampai 99 sampai 100% teh. Keren Jadi teteh banget. nggak harus takut kepanasan lagi. Pertama itu, yang kedua ini menolak UV protection itu sampai 100%. Wih, Jadi teteh Iya, ya. buat kulit glowing teteh nggak harus takut kena UV lagi. iya bener. Tetap glowing Ya aman, dijamin mau robekeun. Dan ini tuh garansinya 7 tahun teh. Jadi selama 7 tahun nggak usah pikirin lagi buat ganti kaca film. Semoga cocok. Nuhun Hatur nuhun. Jadi Kumaha, gini, Kak, Sobat kumaha, Plus. kumaha. Chris kan sekarang sudah menjadi sosok bapak, sosok suami, Ya. ya kan. Nah, gue pengen bertanya sama lu nih, gimana perasaan lu setelah menjadi seorang bapak? Perasaan gue ya seneng banget lah, maksudnya kan lu tahu gue Iya. susah Benar. susah banget punya anak tuh, kayak udah coba berbagai macam mitos yang katanya kakinya diangkat Iya, lah, benar. gunting lah, apalah segala macam. Semua orang setiap ketemu gue tanyain dan berubah menjadi DSA. Betul. Dan berubah jadi dokter Boyko yang Benar. bagusnya gimana, semua gue ikutin. Tapi di saat itu gue masih belum saatnya gue untuk dapetin, dikasih kepercayaan sama Allah lah. Maksudnya di awal-awal gua menikah di 1 tahun, di 2 tahun mungkin belum dikasih kepercayaan. Dan dikasih kepercayaan itu pas 1 minggu sebelum ulang tahun pernikahan gua, itu dikasih hadiah sama Allah. Hadiahnya sih Luar hamil. biasa ya. Wah, itu gua rasanya kayak lemes, sedih, bingung, kaget, seneng jadi satu. Jadi kayak wah
akhirnya gitu lu bisa ngerasain. Akhirnya bisa ngerasain. Ya salah satu kebahagiaan laki-laki kan menjadi seorang bapak ya, ketika dipanggil, Iya. kan lu udah dipanggil papa, atau Iya. lu panggil apa? Papa, ayah. Daddy. Oh, Daddy. Iya. Wah, itu rasanya lu kayak lebih dipanggil sama istri atau lebih dipanggil sama ayah Iya, gitu. iya. Bangga banget gitu. Iya benar. Nah, lu juga menjadi salah satu couple yang menjadi inspirasi buat gue juga nih. Wede. Ya, dalam saat kan belajarnya dari lu. justru gue tuh nyontekin lu terus, lu tuh Oh. sweet banget loh gitu. Gue pengen minta tipsnya. gini. Oh, aslinya emang itu baik banget loh. Baik dan sweet gitu. Nah, gue pengen minta tipsnya nih dalam membangun suatu hubungan, Chris. Pasti kan ada yang namanya up and down kan. Nah, lu bisa nggak kasih tips nih buat sobat Bulplus supaya bisa selalu romantis? Apa kalau cuma ngasih, misalkan nih, lu punya tips kasih surprise gitu. Kalau lu caranya gimana sih? Cara gua mempertahankan rumah tangga supaya aman-aman Aman-aman aja, ya. Pertama, kalau misalnya ada masalah, jangan pernah update, jangan Di pernah medsos. di Oh iya, benar, media benar. sosial. Apalagi kan kita public figure, Betul, itu pasti dilihat sama semua orang. Pasti kalau ada masalah kan orang lain malahan lebih seneng kalau Iya, kita ada lihat masalah. tuh Jadi bukannya nggak bakal ada yang kasihan. sedih, nggak bakal ada yang kasihan, nggak bakal ada yang prihatin, malah mereka tuh kayak seneng aja, nggak peduli kita Betul. mau ngapain. Terus yang kedua, kita harus, menurut gua ya, komunikasi itu nomor satu. Komunikasi. Ya. Komunikasi nomor satu, kenapa? Karena dari komunikasi kita bisa tahu nih apa yang dipengen sama istri, Betul. apa yang dipengen sama suami. Jadi ada kan suami istri yang kalau misalnya dia ada masalah, jadi nggak diomongin gitu, didiemin aja sampai misalnya cewek nih, biasanya kan cewek kayak tahu deh. Iya, iya. Menurut Sabun kamu lu. apa? Kayak jadi kayak kita harus mencari-cari. Kita harus gitu cari kan, sorry Kayak gue sadar. bukan cenayang nih, gue bukan pesulap merah. Tahu apa yang ada di otak Anda. Ini mewakilkan Iya kan? Mewakilkan para pria juga Iya sih. kan? Memang ya kadang namanya cewek selalu pengennya dimengerti. Cuma Iya. kadang kita tuh udah sibuk ya Chris ya. Mungkin ketika kita lagi Kerjaan syuting, luar. kerjaan lain sebagainya, kita disuruh nebak. Memang itu salah satu menjadi apa ya? Berat sih. Iya, berat. Berat Jadi jadinya. mau nggak mau ya seenggaknya Langsung ngobrolin ngobrolin aja, aja, obrolin. gitu. Nggak enaknya sepahit-pahitnya ngobrolin kan, kalau bisa diobrolin bisa tahu jalan keluarnya nanti apa. Betul. Itu sih menurut gua komunikasi. Komunikasi utama. Iya. Dan dalam tips membangun apa ya biar supaya selalu romantis, selalu sweet, lu punya cara sendiri nggak? Bisa lu dinner Enggak sih. berdua atau itu? Enggak sih, jujur gua bukan orang yang romantis sebenarnya. Bukan orang yang dikit-dikit ngasih surprise, dikit-dikit ngasih apa. Sebenarnya perempuan tuh nggak terlalu butuh itu. Yang dibutuhkan menurut apa? gua, Ya. istri gua maksudnya, Ya, beda istri kan, lu. setiap perempuan beda-beda. Beda-beda. Dan alhamdulillah istri gua tuh nggak membutuhkan kayak dikasih diamond, dikasih tas, dikasih apa. Tapi dibutuhkan apa nih? Yang dibutuhkan cuma perhatian-perhatian kecil. Wah, Bener-bener luar cuma biasa. perhatian Sederhana banget. sederhana banget. Mungkin banyak perempuan yang dibutuhkan cuma itu, kayak perhatian kecil, kayak misalnya di rumah, misal seharian istri kita di rumah kan. Ya. Kita pulang kerja, seneng kalau ditanya kayak seharian ngapain aja. Kita sharing, habis itu tadi di sini gini, di sini kayak gitu, terus kayak misalnya ada yang nggak disuka, misalnya kenapa, diajak ngobrol aja terus, diajak ngobrol sharing, terus, diajak perhatian. iya diajak perhatian, terus kasih perhatian. Sekali perhatian kecil, kita nggak usah beli yang mahal-mahal, pulang-pulang kita kasih martabak, Oh, iya. kita kasih Kalau makanan-makanan kemarin yang di somai disukai. poinnya. Somai Kalau dia martabak. sukanya. Berarti Wah, Siti itu sebenarnya pemakan segala. pemakan segala. Iya. Yang penting perhatiannya itu ya. Iya, perhatiannya itu nggak dinilai dari berapa harga si makanannya itu atau berapa harga barangnya. Yang nilai itu adalah perhatiannya dari suami ke istrinya. Karena kita ingat, oh ada. Karena kita ingat, ada iya. di rumah. Hmm. Oke, itu sudah kasih tahu nih yang pertama komunikasi, yang kedua perhatian ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih Chris. Kayaknya lu tuh kan protek banget nih sama Serena gitu. Sama lah, gue juga punya anak Serena. cewek. Serena. Hmm. Lu kan protek banget gitu kan. Gua sebagai orang tua, sebagai seorang bapak pun, anak gue yang cewek sama, gue protek banget gitu kan. Lu punya tips nggak sih menjaga anak supaya bener-bener, ya maksudnya kan cara mengurus anak kan beda-beda. Ya, Lu dengan benar. cara lu sendiri, Benar. gue dengan cara gue sendiri gitu. Kalau dari gue nih, gue jelasin ke lu, kalau gue ke anak cewek caranya apa? Gue bener-bener ngebangun itu kayak ya jangan ada batasan gitu, jangan ada kayak kagok. Kalau orang tua kita zaman dulu kan kayaknya galak, Kalau gitu, iya, strike benar. gitu. Iya, Nah, iya, gue nggak mau benar. kayak gitu. Benar sama. Supaya kalau dia lagi ada masalah, dia bisa curhat tuh ke kita. Benar. Jangan sampai dia curhat ke orang, Benar. malah dia jadi kabur. Benar. Gitu. Benar. Kalau gua, cara Benar. gua, makanya gua dari sekarang ini benar-benar pendekatan, gua kasih sayang ke dia, benar-benar lebih lah ekstra lah dibandingkan yang cowok gitu kan.
Bener, gue juga merasakan itu, maksudnya gue dibesarkan sama orang tua yang keras. Jadi bapak gue tentara, jadi ya didikannya keras, tentara. Gue tuh bawahannya, bukan anaknya gitu. Perasaan gue saat itu pas masih kecil. Padahal mungkin cara orang tua mendidik anak tuh berbeda-beda. Mungkin didikan orang tua kayak gitu mungkin supaya gue lebih settle nanti di tuanya, nanti bisa lebih mandiri, berani mungkin itu. Dan itu gue juga merasakan saat ini. Memang gue merasakan pendewasaan dari kecil tuh gue merasakan, karena kan gue lahir dari anak yang broken home. Maksudnya gue dari kecil broken home, bapak sama gue tuh pisah dari gue masih SD. Jadi gue tuh kayak pelajaran pendewasaan diri gue tuh dimulai dari dini gitu. Jadi gue pas tua itu, pas sekarang itu udah merasakan pahit manisnya hidup tuh udah tahu. Jadi gue mengerti kalau misalnya oh nanti kalau misalnya amit-amit kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi antara gue dan istri gue nanti bakal kayak gini, dampak ke anak itu. Ya, betul. Terus gue nggak mau kan kayak gitu kan. Betul. Terus kerasnya bapak gue mendidik gue juga nggak mau tuh kayak gitu. Jadi gue pelajarin kalau misalnya sama anak jangan terlalu keras, bener kayak lu, gue pengen seperti teman. Jadi tapi kita bukan keras tuh bukan berarti nggak melarang yang salah. Tetap Caranya aja, cara penyampaiannya aja yang berbeda-beda, komunikasinya. Iya, dan gue pengen menerapkan hal itu sama anak gue supaya gue tuh lebih deket juga sama anak gue, apalagi anak gue perempuan kan. Ketakutan seorang bapak, waduh, luar biasa banget sobat Kulplus. Luar biasa kan, iya kan, maksudnya kayak kita takut kalau misalnya hal serupa terjadi sama anak kita pas kita muda gitu kan. Kita nggak mau itu. Oke. Iya kan, jadi kayak takut aja gitu. Jadi gue kayak mendidik anak gue, mungkin nanti gue membebaskan apapun yang anak gue mau lakukan asal tetap kita pantau. Ya, asal itu masih di jalan yang benar. Kalau bisa kita juga bukan artian ngikutin sih. Kalau gue berharapnya nanti ya lu pacaran boleh. Cuman ya ada batasannya. Nggak boleh dibilang lu mau ke Bali atau mau ke luar negeri tapi kita ikut. Betul. Intil. Iya benar. Jadi aman kan? Iya benar. Itu yang gue mau terapkan. Dan setiap anak tuh pasti punya keinginannya berbeda-beda. Kita nggak bisa paksakan apa yang anak kita mau itu adalah sesuai sama yang keinginan kita. Betul. Karena belum tentu yang sesuai keinginan kita adalah yang terbaik buat anak kita. Betul. Oke, siap, luar biasa. Chris adalah sosok papa yang menjadi idaman untuk ya para anak-anak lainnya lah. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Karena anak kita kan masih pada kecil nih. Betul, kita belum tahu di depan nanti kita kayak gimana nih. Tapi kita udah punya gambaran. Gambaran gue nggak mau kayak gitu. Hal yang sama terulang kembali sama gue. Oke. Siap Chris, terima kasih nih obrolannya. Lu punya kata-kata mutiara atau kata-kata kehidupan nggak sih buat sobat Kulplus? Pokoknya jalani hidup sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan harapan, jangan pernah menyerah. Jalani hidup sesuai kemampuan. Kalau bisa sesuai harapan. Sesuai harapan, jangan pernah menyerah. Salam Kulplus. Thank you Chris. Oke semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe Kulplus Indonesia. Terima kasih.